suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, atau suci daripada najis. Yang mana hadas dan najis itu alat untuk menghilangkannya adalah air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'a, dan apabila jatuh, fihi ke dalam air, apa najasatun, apa najis, wa taghayyara, dan menjadi berubah, biha sebab jatuhnya najis, apa ta'muhu rasanya air, au launuhu atau warnanya air, au raihatuhu atau baunya air, walau taghayyuran yasiran, dan walaupun yaitu perubahan yang sedikit, tanah jasa maka menjadi muntanajis apa air, walau kana, dan walaupun ada apa air, qadrul bahri, yaitu kada seukuran air di lautan. Pada bulan yang lalu sudah kita bahas tentang macam-macam air yang sah untuk dipergunakan bersuci, dan juga air yang berubah disebabkan bercampur dengan sesuatu yang suci, sehingga air yang suci mensucikan berubah menjadi air yang suci saja tidak bisa mensucikan. Dan juga telah dibahas air mustakmal dan juga sumber-sumbernya air. Sekarang kita membahas tentang air yang kejatuhan najis. Bila ada air yang suci mensucikan, kemudian kejatuhan najis. Setelah kejatuhan najis, lalu terjadilah perubahan di dalam sifat-sifatnya. Apakah itu rasanya yang berubah, ataukah warnanya yang berubah, ataukah baunya yang berubah. Walaupun kadar perubahannya itu sedikit, maka air yang suci mensucikan tersebut berubah menjadi air yang muntanajis. Yang tadinya air itu bisa dipakai untuk bersuci, karena statusnya sudah muntanajis, maka tidak bisa dipakai bersuci. Misalkan di sebuah rumah ada kolam di kamar mandi, kemudian kejatuhan tikus, tikus bunuh diri, frustasi, ya, dari plafon ngejeling ke kolam, ya, karena diputusin sama pacarnya. Jatuh itu tikus ke kolam. Itu tikus udah berupaya benang, kain, artinya tolongin. Karena enggak ada orang, akhirnya itu tikus tidak bertahan, matilah itu tikus di dalam kolam. Tadi kejatuhan bangkai, ya, jadi bangkai. Kemudian apa yang punya rumah ini kebetulan lagi keluar, dia nggak tahu di kolom rumahnya itu, ya, di kolomnya kejatuhan apa, tikus yang kemudian mati, akhirnya menjadi bangkai. Begitu yang punya rumah pulang, ini kok ada kayak bau busuk ya, ditelusuri di mana,
ternyata di bawahnya ada di kamar mandi. Begitu gua dibuka pintu kamar, wah, kamar mandi saya kejatuhan bangkai tikus, ada bangkai tikusnya. Nah, dilihat airnya masih bening, ya. Kemudian begitu dicium merah, wah, bau bangkai. Berarti apa? Berubah, ya. Itu tadinya air kolam, ya, enggak bau bangkai karena kejatuhan tikus yang mati di dalamnya hingga tikus itu membusuk, akhirnya airnya berubah menjadi bau bangkai. Berarti berubah tuh baunya, maka menjadilah itu air yang di kolam yang tadinya suci maka menjadi muntah najis, jadi tidak suci. Walaupun terjadi perubahan sedikit, artinya dicium airnya baunya nggak terlalu bau bangkai banget, ya, baunya nggak terlalu, tapi itu udah kategorinya berubah sifatnya. Walaupun berubahnya sedikit, maka hukum air tersebut menjadilah muntah najis. Nggak terlalu bau. Nggak terlalu bau. Nah, Katanya nggak terlalu bau. paham ya? Berarti nanti kalau wudhu, ya, kalau di rumah, ya, bukan hanya bangkai tikus aja, ya, apakah itu bangkai curut, ya, apakah itu bangkai ayam, ya, yang jatuh ke dalam air tersebut, apabila sampai merubah sifat-sifat air dan kebetulan memang air tersebut kadarnya tidak mencapai 2 kula, ya, air tersebut ada 2 kula lalu berubah sifatnya, maka jadilah air tersebut muntah najis. Walau karena qadral bahri, dan walaupun air itu kadarnya misalkan laut banyaknya, ya, sesetu dah, ya, yang ada di kampung kita, ya, seukuran sesetu, ya. Kalau memang itu air sesetu kejatuhan najis, ya, apakah itu bangkai, apakah itu kotoran manusia, lalu kemudian air segitu banyak sesetu lalu berubah sifatnya, apakah baunya ataukah rasanya ataukah warnanya, maka itu air yang segitu banyak sesetu jadi muntah najis.